Alihkan fokus ke Piala Asia U20, Sintayong memiliki keunggulan. Usai mengalami kegagalan di Piala AFF 2022, asisten pelatih Timnas Indonesia yakni Nova Arianto menjelaskan bahwa Sintayong akan mengalihkan fokus ke Timnas U20 Indonesia. Sebab Timnas U20 Indonesia dihadapkan agenda bergengsi yakni Piala Asia U20 2023. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 sendiri telah resmi dirilis. Diketahui, skuad Garuda Nusantara berada dalam grup A pada pengundian babak penyisihan Piala Asia U20 2023 di Tashkent, Uzbekistan pada 26 Oktober lalu. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2022 dan diikuti oleh 16 peserta yang dibagi ke 4 grup. Pada partai pertama, Marcelino dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Irak di Lokomotif Stadium Tashkent pada 1 Maret 2023. Setelah menghadapi Irak, Timnas U20 bersua Suriah di stadion yang sama pada 4 Maret 2023. Adapun partai terakhir, Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Uzbekistan di Istiqlal Stadium 7 Maret 2023. Secara kualitas, Timnas Indonesia U20 tidak kalah kelas daripada Uzbekistan yang seharusnya diuntungkan dengan faktor tuan rumah Irak maupun Suriah. Timnas Indonesia U20 malah cukup beruntung tergabung di grup A Piala Asia U20 2023. Definisi grup neraka terdapat di grup B ketika Vietnam dikepung raksasa Asia yaitu Qatar, Australia, dan juga Iran. Sementara itu grup C, 3 tim Timur Tengah yaitu Tajikistan, Yordania, dan Oman akan mencoba bersaing dengan Korea Selatan, kampion terbanyak Piala Asia U20 dengan 12 gelar. Timnas U20 Indonesia sendiri akan mendapatkan amunisi baru di ajang 4 tahunan tersebut. Diketahui, Sintayong telah memilih 3 pemain keturunan yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan, ketiganya telah menjalani proses naturalisasi. Faktor timnas senior Indonesia bakal perform di Piala Asia 2023. Pertama, memiliki persiapan matang. Persiapan di Piala AFF 2022 tak begitu matang karena berbagai masalah. Meskipun timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan selama sebulan sebelum turnamen, namun mereka tidak melakoni partai uji coba. Selain itu, terhentinya liga selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan juga memberi pengaruh. Di Piala Asia 2023 nanti, persiapan diharapkan lebih matang dengan adanya FIFA Matchday pada Maret 2023. Kedua, liga baru selesai. Berkaitan dengan persiapan, Timnas Indonesia bermain di Piala AFF 2022 tanpa adanya liga yang bergulir selama 2 bulan. Namun, situasi diharapkan berbeda pada Piala Asia 2023 nanti. Liga 1 2022-2023 sudah kembali bergulir dan para pemain bisa mengembalikan kondisi kebugarannya dengan lebih baik. Hal ini diharapkan bisa membantu persiapan para pemain yang berlaga di liga domestik sebelum memperkuat Timnas Indonesia. Ketiga, para pemain keturunan siap tampil. Di Piala AFF 2022, para pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi andalan seperti Elkan Bagot dan juga Sandy Walsh gagal tampil. Mereka tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing karena Piala AFF 2022 bukanlah agenda dari FIFA. Berbeda halnya dengan Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan di tengah pergantian musim kompetisi. Klub-klub tersebut tidak boleh menahan para pemain yang hendak membela negaranya. Selain itu, para pemain naturalisasi lain seperti Justin Hubner, Saint Patinama, dan Ivar Jenner pun berpotensi menjadi bagian dari skuad asuhan Sintayong. Bahkan, bomber tajam yakni Dimas Drajat siap tampil setelah sebelumnya sempat mengalami cedera.
tampil memukau di Qatar, talenta asli Aceh bisa jadi opsi timnas Indonesia. Di tengah penurunan performa para pemain pro timnas Indonesia di Piala AFF 2022, nama Khuwailid Mustafa menjadi sorotan lantaran penampilan apiknya bersama Qatar SC dalam lanjutan Liga Qatar. Terbaru, pemain kelahiran Lok Sumawe tersebut tampil memesona saat pertandingan yang mempertemukan Qatar SC versus Al Gharafa. Laga tersebut digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Khuwailid diturunkan di menit ke-69 menggantikan Omar Al-Emadi. Saat itu, Qatar SC telah unggul 3-0 atas Al Gharafa. Maksudnya Khuwailid ini ternyata mampu mengubah permainan Qatar SC. Pemain berdarah Indonesia ini berkontribusi dalam terciptanya gol keempat yang dilesakan oleh Basar Hasan di menit ke-70. Meski tidak mencetak gol, ia cukup puas bisa membantu timnya meraih kemenangan telak. Diketahui, Khuwailid bersama keluarganya telah pindah ke Qatar sejak usia 6 tahun. Malang melintang mengembangkan bakatnya di Qatar sejak usia muda. Khuwailid meraih gelar juara Liga Qatar U23 bersama Al Duhail U23 pada musim 2018-2019. Dia pun dipromosikan ke tim utama di musim 2019-2020. Khuwailid tercatat menjadi bagian skuad Al Duhail yang meraih gelar juara Liga Qatar 2019-2020. Di musim 2020-2021, Khuwailid mendapat lebih banyak kesempatan dengan tampil 2 kali di Piala Qatar. Setelah itu dia pindah ke Qatar SC hingga musim ini kembali tampil impresif. Dengan penampilannya yang konsisten tersebut, Khuwailid layak mendapatkan panggilan timnas Indonesia ke depannya. Sebab Sintayong membutuhkan para pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman di skuad Garuda untuk mengarungi beberapa event bergengsi tahun ini.